tubuh wanita itu hanya wajah dan telapak tangan. Wajah ini pembahasan yang paling penting di antara identitas muslimah karena tidak ada di tempat yang lain gitu. Ya, yang namanya muslimah pasti identitasnya adalah hijabnya. Kadang kita nggak tahu dia ini sholatnya apa lengkap 5 waktu kan nggak paham. Tapi kalau misalnya dia pakai apa menutup aurat, oh ini adalah muslimah. Nah, batasan menutup aurat ya itu adalah mulai dari ujung rambut gitu ya. Jadi rambutnya jangan sampai keluar. Misalnya ada 1 helai, 2 helai, masukin lagi ke dalam kerudungnya gitu ya. Terus leher itu bukan yang boleh diperlihatkan gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau pakai perhiasan ya, yang boleh ditampakkan itu yang ada di wajah dan telapak tangan saja. Yang ada di telapak tangan artinya ada cincin ya. Kukunya mau dipakai warna itu apa henna henna kayak gitu, nah itu boleh gitu ya. Jadi itu perhiasan yang boleh ditampakkan. Tapi kalau misalnya kukunya pakai sekarang kan sudah yang ada bahan kimia seperti itu ya. Nah, lihat bahannya. Kalau bahannya itu tidak tembus air, sedang masa-masa sholat, jangan dipakai dulu. Apa namanya? Yang kutek ya? Oh ya kutek. Kalau misalnya lagi haid, boleh pakai kutek. Tapi kalau sudah mulai waktunya sholat harus dihapus lagi gitu. Ya, jadi tidak ada larangan untuk mewarnai kuku. Kemudian kalau misalnya pakai gelang sama jam tangan, ya, ini kan biasanya kan kalau gelang sama jam tangan sudah di sini kan dipakainya, gitu. Nah, itu pergelangan ya, apa nih? Bajunya ya, pergelangan tangannya ini harus menutup, gitu. Kecuali kalau misalnya jamnya itu tidak menampakkan kulit gitu ya, jam yang benar-benar nempel di kulit gitu gede gitu tapi tidak kelihatan kulitnya ya nggak apa-apa. eh, Batas pergelangan tangannya ke atas gitu nggak apa-apa asal kulitnya jangan sampai terlihat itu ya. Kalau misalnya mau pakai anting, ada kan sekarang orang dia pakai kerudung tapi karena mau menampakkan antingnya, kerudungnya dia tarik ke belakang telinga. Telinga ini adalah aurat, tidak boleh ditampakkan. Kemudian ada yang pengen menampakkan kalungnya gitu. Padahal dada itu adalah aurat ya. Jadi kalau mau pakai kalung, kalungnya taruh di atas kerudung gitu ya. Nggak apa-apa kalung tampak di luar asal di atas kerudung. Jangan kerudungnya yang diangkat gitu, biar menampakkan kalung ya. Tapi kerudungnya tetap diulurkan ya, kalungnya boleh dipakai di luar. Nah ini untuk menutup aurat. Kemudian di bawahnya ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, anak perempuan dan eh, para perempuan yang beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya ya. Dzalika adna ayyu'rafna, itu lebih bisa menampakkan identitas muslimah. Fala yu'zaina, agar mereka tidak diganggu ya. Jadi fungsi kerudung kita ini agar tidak sampai diganggu. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di atas tadi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke
dadanya ya. Jadi kalau pakai kerudung ya sebaiknya tutup sampai dada. Nah, itu identitas muslimah. Berikutnya, tidak boleh menampakkan aurat kecuali kepada suami. Kalau suami ini bebas kan, tidak ada batasan gitu. Boleh menampakkan semua aurat. Walaupun ketika memandang, maaf ya, ini kan saya bahas fikih ya. Ya, suami istri memandang kemaluan langsung itu hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Padahal eh, apa di ulama itu menyebutkan ya kan bebas bisa semua semua tubuhnya saja bisa dinikmati, masa tidak boleh dilihat gitu. Nah, ada ulama yang eh, apa mempertanyakan seperti itu gitu. Tapi ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Aisyah langsung. Ya. Jadi Nabi Muhammad dan Aisyah itu tidak pernah saling melihat kemaluan langsung walaupun suami istri. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika suami istri itu melihat langsung ke kemaluan, ya, itu akan bisa menyebabkan masalah di mata anaknya, ya bisa buta atau yang masalah yang lainnya. Ya, anak ini beresiko punya gangguan di matanya, tapi tidak selalu, ya, tapi resikonya besar. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang menyebutkan ini. Nah, ini batasan aurat antara suami istri. Ini hukumnya makruh, bukan haram. Jadi kalau misalnya tetap tidak sengaja terlihat ya nggak apa-apa, ya. Ini bukan haram, tapi hukumnya makruh. Kemudian kalau batasan aurat di depan ayah kandung, ayah mertua, anak laki-laki, anak bawaan suami, ya, saudara kandung laki-laki, anak saudara kandung, artinya ini ponakan, anak saudari kandung, wanita sesama Islam, budak, ya, pelayan tua, nah, dan anak-anak yang belum mengerti aurat, itu batasannya ini aurat besar. Jadi aurat besar wanita itu adalah mulai dari sebenarnya pusar sampai lutut. Ya, jadi antara pusar sampai lutut itu tidak boleh terlihat. Ya, kecuali di depan suami saja. Yang sering terlupakan sekarang ini adalah kadang bajunya longgar, tapi kadang celananya yang di atas lutut. Walaupun di dalam rumah, ya, di rumah cuma ada ayah, ada saudara laki-laki, celananya harus dipanjangkan ya, sampai bawah lutut. Ada kan yang celana yang setengah gitu ya. Jadi walaupun di dalam rumah, tidak boleh eh, atas lututnya terbuka. Kadang kan kita pakai celananya sebenarnya kalau lagi berdiri ya, sebenarnya dia sampai sini gitu. Ya, bawah lutut. Tapi kalau lagi duduk kan suka tersingkap. Nah, kalau lagi duduk lututnya tersingkap harus ditutup. Walaupun cuma di dalam rumah. Ini aurat besar. Ya. eh, Antara pusar sampai lutut. Tapi kalau misalnya eh, apa dada ya mungkin kalau misalnya tidak aman dari fitnah ya jangan sampai buka-bukaan ya. Pakai baju lah, pakai baju kaos oblong gitu ya nggak apa-apa gitu. Yang baju pendek ya, walaupun di depan anak yang belum mengerti aurat, walaupun di depan anak kecil gitu ya. Misalnya di rumah lagi ada tamu, teman perempuan ya, kemudian ada dia bawa anak gitu. Nah, itu juga tetap harus menutup aurat ya. Yang harus benar-benar ditutup itu adalah pusar sampai lutut ya. Lututnya tuh sampai bawah gitu, bukan tengah, bukan atas ya, sampai batas bawah lutut. Ya, sedangkan yang bagian atas itu
sekiranya aman dari fitnah. Ya, eh, mungkin zaman dulu itu orang tidak terlalu eh, apa ter- tidak terlalu apa misalnya terganggu gitu ya dengan dada terbuka gitu walaupun antara sesama perempuan. Tapi kalau zaman sekarang kita udah beda zaman gitu ya. Jadi tetap harus pakai pakaian yang tertutup ya. Misalnya eh ini yang bagian leher ya, kadang kan terlalu ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya agak kurang aman dari fitnah, maka bagian lehernya itu harus diangkat gitu. Kadang kan kebuka, misalnya lagi nunduk, kebuka gitu. Nah, ini ya, perempuan muslimah identitas yang paling utamanya adalah menjaga aurat. Berikutnya, kemudian karakteristik orang yang beriman ya yang beriman kita perempuan muslimah itu pasti beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, orang yang beriman itu dia ketika salat dia khusyuk ya. Khusyuk itu artinya ketika salat benar-benar niatkan ibadah ini hanya untuk Allah. Jangan sampai ada perasaan ria ya. Pasti nanti setan itu pasti akan membisikkan baru mengangkat takbir saja sudah mulai macam-macam pikirannya. Tapi jangan sampai ini dijadikan bahan was-was gitu. Jangan sampai karena oh saya sering sepertinya sering kepikiran kayak ria gitu ya. Nah, jangan sampai karena punya perasaan seperti ini jadi tidak mau sholat atau sholatnya jadi ditunda-tunda gitu ya. Dilawan. Perasaan seperti ria itu pasti akan terlintas ya. Tapi jangan sampai diteruskan ya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu mereka menolak hal-hal yang lagwun, permainan yang bisa membuat lalai. Nah, zaman sekarang kan banyak yang membuat lalai. Contohnya adalah HP. Ya, jangan sampai mulai dari waktunya, apa yang ditonton gitu. Ya, jadi ketika nonton juga lihat yang ditonton ini. Kira-kira kalau dia pakaiannya terbuka ya, ditutup gitu. Ya, ditutup. Kalau pakaiannya terlalu terbuka gitu. Kalau kita perempuan ini sebenarnya masih aman gitu ya. Kan kita sesama perempuan masih boleh lihat yang rambut terbuka kayak gitu kan? Ya, tangannya terbuka kan masih boleh kita lihat. Yang kakinya terbuka gitu. Ya, tapi yang susah itu sebenarnya yang laki-laki. Jadi yang perempuan ini sebenarnya masih mudah ya. Walaupun kita tuh antara laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban setara sebenarnya. Kan perempuan punya kewajiban menutup aurat sampai semua badan, ya kan? Kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki enggak, laki-laki yang penting pusar sampai lutut aja ketutup, cukup. Tapi dari segi memandang kita lebih mudah gitu. Ya, sedangkan laki-laki dari segi memandang dia harus benar-benar dijaga pandangannya gitu. Jadi eh, apa seimbang antara hak dan kewajiban antara muslim dan muslimat. Nah, ini ya HP dari segi waktu dan tontonannya. Misalnya apa lagi ya yang melalaikan ini? Misalnya konser-konser kayak gitu. Kalau misalnya konser itu kan biasanya eh, tempatnya kan besar ya, tempatnya besar gitu. Karena untuk mengumpulkan orang yang banyak, itu kadang tempat sholatnya itu juga jauh gitu. Nah, kalau misalnya datang ke konser tapi sampai sholatnya terlewat, itu namanya lagwun.
ya kita menikmati hiburan nggak apa-apa, tapi kalau sampai sholatnya terlewat, ya di tempat hiburan itu gabung laki-laki sama perempuan sampai apa dempet-dempetan, nah itu sudah lagwun, itu sudah melalaikan. Nah itu ya, di antara identitas muslimah tadi adalah menjaga diri. Ini tadi. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap suami dan budaknya, budak yang dinikahi maka boleh ya. Kemudian famani betagha wara adzalika faulaika humul adun. Siapa yang menginginkan lebih dari itu, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Ini hubungannya dengan ayat nomor 5 tadi. Ayat nomor 5 adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Dia menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangannya sendiri. Kalau misalnya ada orang yang menginginkan lebih dari itu, artinya apa? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, atau misalnya laki-laki suka sama perempuan tapi bukan pasangannya, seperti itu ya. Siapa yang menginginkan lebih dari yang dibolehkan ini ya, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Dan karakter beriman berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka amanah dan terhadap janji mereka, mereka itu menepatinya ya. Jadi amanah. Amanah itu bisa dalam pekerjaan. Ya, dalam pekerjaan itu semuanya pasti dimintai pertanggungjawaban amanahnya, ya. Kemudian dalam kesehatan apalagi misalnya yang amanah. Untuk hal yang tidak terlihat itu, misalnya apa? Lagi ke pasar, ya, milih-milih gitu, ya, harus sesuai dengan harganya gitu, jangan sampai melebihkan timbangan gitu, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Itu namanya amanah, ya. Amanah itu artinya bisa dipercaya, orang nggak lihat pun dia tetap bisa dipercaya. Kemudian wa ahdihim ra'un, mereka menepati janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan mereka menjaga salatnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Maka ketika orang yang beriman melakukan mulai dari ayat 2 sampai ayat 9, maka mereka ini akan mendapatkan warisan berupa surga Firdaus, ya. Jadi warisan gitu. Surga itu warisan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di antara akhlak yang baik yang disebutkan di Al-Quran adalah yang pertama berkata baik. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hambaku, ya, ini ayat ini di Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Makanya wa qul li'ibadi, katakanlah kepada hambaku yaqulul lati hiya ahsan, agar mereka mengucapkan yang baik-baik. Ya. Mengucapkan yang baik-baik artinya apa? Berkata jujur, pemilihan katanya itu bukan perkataan yang merendahkan, ya. Apalagi sekarang banyak berseliweran orang-orang ngomong ditambahin apa belakangnya? Nama hewan itu. Nah, di adat kita itu nggak biasa nambah-nambahin itu, walaupun dipelintir, ya. NG jadi R, an-nya dibuang jadi belakangnya aja, ya. Wanita muslimah itu nggak cocok mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, ya. Jadi apalagi sekarang ini, walaupun kita sebenarnya menjaga untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor itu, tapi kadang karena lingkungan, ya, lingkungan banyak sekali yang sekarang yang mengucapkan itu, khawatirnya jadi keikutan.
Paham kan yang saya bahas sekarang? Saya saking tidak mau terbiasanya untuk mengucapkan kata ini, ketika mengingatkan pun saya nggak mau ngucapin kata ini, gitu ya. Agar jangan sampai keikutan gitu. Karena ini sudah jadi wabah, ya. Kayak banyak sekali kalau misalnya kita lagi jalan ke mall misalnya, lagi di ini di busway misalnya ya, di kereta gitu. Kiri kanan gitu pasti ada yang nambahin ujungnya kata-kata kotor ini. Nah, ya jadi jangan sampai kita muslimah keikutan. Banyak kan sekarang yang dia pakai kerudung tapi masih aja nambahin kata-kata kotor itu, ya. Dan saya harap dan kita berusaha semuanya, ya, para muslimah di masjid ini, di ruangan ini semuanya bisa menjaga lisannya dari berkata yang buruk. Setuju? Setuju. Ya, hanya berkata yang baik. Kemudian tidak membalas keburukan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah dengan kebaikan sesuatu yang buruk. Misalnya nih, lagi ada orang yang marah-marah, ya. Dia dia biasa kan orang kalau marah-marah itu suka ngatain kan. Nah, jangan sampai dibalas dengan kata buruk juga, ya. Itu kalau misalnya perkataan buruk, ya, itu kita masih bisa nahan kan, ya. Ya, orang misalnya ngatain kamu gini, kamu gini, kamu gitu gitu ya. Kita tidak boleh membalas. Kalau misalnya kita balas sama-sama mengucap apa? Sama-sama mencela, ya artinya sama saja gitu. Sekarang kan sudah banyak dibahas di ilmu psikologi ya, yang perkembangan karakter gitu. Kalau misalnya ada orang yang mencela, gimana cara menghadapinya? Misalnya, yang kamu ucapkan itu salah, ya. Yang kamu ucapkan itu tidak benar. Yang kamu ucapkan itu menyakiti hati, ya. Yang kamu ucapkan itu kasar. Nah, ingatkan balik seperti itu gitu, ya, agar dia berhenti untuk mencela kita, bukan dengan membalas balik gitu. Ya, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nah, ini dari segi ucapan ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah main fisik, ya nggak mungkin kita diam aja. Itu kita berhak untuk membalas, tapi membalas sesuai dengan yang diterima saja gitu. Kalau misalnya dia mukul sekali, balasnya cuma boleh mukul sekali saja, nggak boleh lebih dari itu. Nah, itu kalau misalnya dari segi eh, perbuatan gitu ya. Jadi antara perkataan dan perbuatan beda cara menyikapinya. Kemudian di antara adab yang diajarkan di Al-Qur'an, kalau misalnya masuk rumah ya, itu harus misalnya bertamu itu harus minta izin. Dan yang ini nih, ayat yang ketiga di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika dikatakan kepada kalian tafassahu, artinya bergeser di dalam majelis ya, agar semuanya bisa dapat tempat duduk. Nah, itu maka eh, bergeserlah gitu. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kalian. Ini mah masjid ya, masjid di sini mah luas, kita nggak sampai rebut-rebutan tempat duduk gitu ya. Misalnya di tempat yang lain, ada nggak yang sampai orang datang ke majelis rebutan tempat duduk zaman sekarang? Ada mungkin yang sampai apa, ustadznya Adi Hidayat misalnya ya, mungkin sampai rebutan tempatnya ya. Nah itu kalau mau datang ke majelis ilmu ya nggak boleh sampai sikut-sikutan gitu ya, tetap harus dijaga adabnya. Kemudian
Karakteristik hamba Allah yang memperoleh kemuliaan, dan di sini agak panjang di surat Al-Furqan, silakan dibaca ya. Eh, ini kalau difahami maknanya sangat menyentuh ya, bagus sekali. Wa ibadur rahman, ya hamba Allah yang maha penyayang. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka ketika di dicela ya, mereka tidak membalas dengan yang buruk. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, dan mereka menghabiskan malamnya itu untuk bersujud, untuk salat. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya, muslimah itu akan mendapat kemuliaan kalau misalnya berdoa Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah dari kami azab neraka. Inna adzabaha kana gharama. Karena azabnya itu sangat pedih. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan jika mereka memberi nafkah ya, mereka tidak berlebihan, tidak juga pelit. Ini dalam nafkah ini artinya membelanjakan harta ya. Ini erat sekali dengan kaitannya dengan perempuan. Kalau misalnya membelanjakan harta jangan sampai berlebihan ya. Pakaian yang lebih dari kebutuhan ya. Kalau misalnya masih beli lagi, maka itu sudah berlebihan. Nah itu ya, tapi tidak juga sampai pelit gitu. Baju sudah sobek-sobek masih dipakai. Nah ya, jadi muslimah itu berwibawa gitu ya, bahkan dari segi penampilannya. Ya, sampai 5 menit lagi. Silakan dilanjutkan ya di surat Al-Furqan ini dibaca lagi. Kemudian kebaikan sebagai buah dari keimanan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketika kebaikan-kebaikan yang tadi sudah kita pelajari ya, mulai dari iman, Islam, taat, menjaga pandangan ya, menjaga kemaluan, menutup aurat, apalagi tadi yang sudah dibahas, apalagi ingat nggak, sebutkan coba kebaikan yang sudah dibahas tadi, apalagi apa? Berkata baik, betul, berkata baik. Berikutnya amanah. Berikutnya zikir, banyak berzikir ya, terutama zikirnya astagfirullahaladzim. Setiap zikir itu punya keutamaan masing-masing ya, semua punya keutamaan yang besar. Bebas. Kira-kira kita itu kalau punya zikir, satu zikir yang bisa jadi pegangan ya, itu dijaga gitu ya. Misalnya kalau lagi masak tiba-tiba zikirnya astagfirullah, atau biasanya bersolawat gitu ya, daripada nyanyi-nyanyi gitu yang enggak jelas. Nah diganti dengan zikir, itu karakter muslimah. Nah ya, jadi banyak sekali diari kebaikan muslimah ya. Kalau misalnya kita kumpulkan semuanya ya dan diamalkan, maka balasannya adalah jannat. Apa arti jannah? Surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang beriman, amanu wa amilus solihat, dan mengamalkan amal yang soleh. Soleh ini artinya
baik, mengamalkan amal yang baik. Berikutnya, setiap ibadah kita itu harus ikhlas hanya untuk Allah. Qul inna solati, solatku, nusuki, ibadahku, mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Adalah semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan ini menjaga hubungan dengan Allah sebelum memperbaiki hubungan dengan manusia. Kalau misalnya ini antara Allah dan manusia ya. Misalnya gini, kalau lagi ada meeting, misalnya ya, ada meeting misalnya yang meetingnya ini sampai melalaikan sholat gitu, sampai lewat dari waktu sholat. Kalau misalnya telat dikit mah nggak apa-apa ya. Apalagi kalau zuhur kan waktu zuhurnya agak panjang ya. Isya kan waktu isyanya agak panjang. Tapi kalau misalnya urusan dengan manusia ini sampai melalaikan kewajiban kita terhadap Allah, maka urusan dengan manusia ini harus dikesampingkan. Kita harus menghadap Allah dulu ya, harus mendahulukan sholat dulu. Kalau ini urusannya antara Allah dan manusia. Misalnya lagi apa? Kalau misalnya lagi ke luar negeri, di luar negeri misalnya kan sekarang banyak yang rasis gitu ya. Kita pakai jilbab ya, banyak kan sekarang berita-berita yang rasis terhadap muslimah. Apa karena menghadapi perilaku rasis itu jadi harus melepas jilbab? Nggak boleh, karena ini urusannya antara manusia dengan Allah. Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat. Jadi dahulukan apa yang diperintahkan Allah dan jauhi apa yang dilarang Allah. Tapi kalau hubungannya antara sesama manusia, ya itu berarti pembahasannya sesama manusia gitu ya. Kalau misalnya ada menyakiti orang lain ya, nggak bisa kita cuma minta ya Allah ampuni dosa saya karena sudah menyakiti si orang itu gitu, nggak bisa ya. Allah sudah menjanjikan kalau misalnya ini ya dosanya ini sesama manusia, nggak bisa cuma minta ampun kepada Allah, tetap harus minta maaf kepada manusia ini karena ini hubungannya ke sesama manusia. Nah itu. Kemudian selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Taslimah Husin atas tausiahnya pada siang hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup saja. Alhamdulillah, rangkaian kajian siang ini telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi amal jariah dan menghadirkan keberkahan bagi diri, keluarga, dan lintas arta. Saya selaku MC mewakili panitia Ramadan dan pengurus Rohis, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.